Saya berharap semua dalam keadaan baik, semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini kalau Bapak Ibu suka judul firman Tuhan, saya berikan judul Iman di Tengah Ketidakpastian ya. Bapak Ibu, saya percaya bahwa kita sebagai manusia atau apalagi orang percaya, kita lebih suka sesuatu yang pasti. Betul ya Bapak Ibu ya? Bapak Ibu yang bekerja ya, udah 1 bulan kita bekerja ya, kita suka sesuatu yang pasti ya. Tiap tanggal 25 ada sesuatu yang masuk ke rekening kita, betul nggak? Ya kan, kalau kita udah kerja sebulan ya kan nggak pasti masuknya kapan, agak kurang semangat kita bekerjanya ya. Saudara yang mungkin udah pacaran ya, mungkin udah 10 tahun pacaran nih, nggak ngelamar-ngelamar nih, nggak pasti ya kan, putusin aja ya kan. Karena apa? Karena kita suka cari yang pasti-pasti. Yang mengerti katakan amin. Nah, cuman masalahnya adalah kita sedang menghadapi dunia yang sedang tidak pasti gitu loh. Artinya apa? Artinya begini, mungkin hari ini kita bisa sehat-sehat Bapak Ibu ya. Tapi karena ada begitu banyak makanan-makanan junk food Bapak Ibu ya, belum tentu tahun depan saudara masih sehat. Bisa aja kita mengalami sakit yang tidak terduga. Betul nggak? Ya, saudara mungkin hari ini masih bisa punya pekerjaan. Belum tentu 3 bulan lagi atau tahun depan pekerjaan itu masih ada bersama-sama dengan kita. Kenapa? Karena kalau kita melihat dunia ini, apalagi di Jakarta, di Indonesia, badai PHK itu luar biasa Bapak Ibu ya. Jadi hari ini bagaimana caranya kita sebagai orang percaya di tengah dunia yang tidak pasti, kita tetap mengalami kemenangan. Nah itu kan yang kita mau kan. Kita buka Alkitab kita, 1 Yohanes 5 ayat yang keempat. 1 Yohanes 5 ayat yang keempat, apa kata firman Tuhan buat setiap kita? Demikianlah firman Tuhan, coba kita baca sama-sama. Ya, 1 Yohanes 5 ayat yang keempat, demikianlah firman Tuhan. Ya, coba kita baca dan perhatikan ayat ini Bapak Ibu ya. 1, 2, 3. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan apa? Dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu apa? Iman kita. Jadi dunianya, situasinya, kondisinya boleh nggak pasti, nggak masalah buat kita. Tapi selama kita punya iman, Alkitab berkata iman kitalah ya yang akan mengalahkan dunia. Yang mengerti katakan amin. Nah hari ini saya akan membahas Matius pasal yang ke-8 ya. Kalau teman-teman baca, Bapak Ibu baca Matius pasal yang ke-8 itu ada banyak perikopnya. Nah hari ini saya akan langsung membahas 4 perikop sekaligus, ya kan? Satu perikop tuh makan waktu 30 menit untuk menjelaskannya. Ya, jadi kalau dikali 30 menit, hari ini khotbahnya 2 jam. Haleluya. Ada amin? Ya, karena ketawanya agak kurang enak ya, saya korting lah 40 menit jadi buat saudara, ya kan? Ya, kita akan langsung buka Alkitab kita di dalam Matius 8 ayat yang ke 28 sampai 32 ya. Kisahnya tentang 2 orang yang kerasukan setan disembuhkan. Matius 8 ayat 28 sampai 32 ya. Demikian, setibanya di seberangnya itu di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan 2 orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka apa katanya? Sangat berbahaya sehingga tidak ada seorang pun yang berani melalui jalan itu. 29. 1, 2, 3. Dan mereka itu pun berteriak, katanya apa? Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Ayat yang ke-30. Ya, tidak jauh dari mereka itu sejumlah besar babi sedang mencari makan. Ayat yang ke-31. Nah, ini yang menarik nih Bapak Ibu ya. Maka setan-setan itu meminta kepadanya, katanya, jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam. Katakan sama-sama, setan-setan meminta kepadanya. Meminta kepada siapa? Kepada Yesus. Oke, itu kalimat bisa disimpan dulu sebentar di sini. Bisa disimpan sebentar di sini? Oke, ayat yang ke-32. Demikianlah firman Tuhan. Ya, ayat yang ke-32, Yesus berkata kepada mereka, pergilah. Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, ini kisah yang sangat menarik Bapak Ibu. Kenapa menarik? Karena saya sudah membaca firman Tuhan perjanjian baru mungkin lebih dari 20 kali kelar Bapak Ibu ya. Tapi saya belum pernah menemukan Bapak Ibu
Ada ayat yang berkata bahwa setan meminta kepada Yesus. Kalau saya boleh pakai kata yang mudah saudara pahami, setan meminta kepada Yesus, setan berdoa kepada Yesus. Bisa dipahami nggak Bapak Ibu? Dan yang jauh lebih menarik lagi adalah ayat yang ke-32, Yesus menjawab permintaan daripada setan-setan ini Bapak Ibu. Yang mengerti katakan haleluya. Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, dua orang ini meminta kepada Yesus. Sebenarnya kan yang meminta kepada Yesus kan bukan dua orang ini kan Bapak Ibu ya. Yang meminta kepada Yesus adalah setan yang merasuki orang tersebut. Yang mengerti katakan amin. Nah dari sini kita belajar apa Bapak Ibu? Dari sini kita belajar, kalau setan aja minta, setan berdoa kepada Yesus, dikabulkan sama Yesus. Apalagi saudara orang percaya, orang beriman. Masa saudara minta Tuhan gak ngasih buat saudara? Yang mengerti katakan haleluya. Saya mau nanya, lebih berharga mana Bapak Ibu? Ya setan atau manusia? Manusia jauh lebih berharga. Jadi kalau manusia apalagi udah beriman dan percaya kepada Yesus, harusnya saudara percaya diri dong. Yang mengerti katakan haleluya. Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan. Kita coba lebih dalam lagi Bapak Ibu ya. Dua orang ini kan kerasukan setan ya. Saudara tahu nggak sih apa artinya kerasukan setan? Ini saya boleh turun nggak nih? Boleh turun ya? Masih kena ya ini ya? Iya. Katakan kerasukan. Itu artinya apa tuh? Orang yang kerasukan setan kan artinya orang itu dikendalikan sama setan. Dikuasai setan. Oke? Menurut saudara, orang yang dikendalikan setan, orang yang dirasuk setan, dikuasai setan, kira-kira dia bisa punya iman nggak sama Yesus? Ini pertanyaan, tolong dijawab Bapak Ibu. Jangan diem-diem aja. Hah? Bisa nggak? Ini ada orang nih dikuasai setan, ya kan? Dikontrol setan. Mungkin nggak? Jam 4 dia datang ibadah di tempat kita. Nggak mungkin, iya kan? Kalau dikuasai setan datangnya ke diskotik, ya kan gitu kan Bapak Ibu yang mengerti katakan apa? Jadi saudara lihat ya, orang yang tidak beriman kepada Yesus, dia meminta kepada Yesus, tapi Yesus tetap jawab permintaannya itu. Halo? Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, kenapa Yesus mengabulkan permintaan orang yang tidak punya iman kepada dia? Saudara mau tahu jawabannya? Karena sekalipun dia nggak punya iman ataupun kerasukan setan, tetap Bapak Ibu, dua orang ini berharga di hadapan Tuhan. Yang mengerti katakan haleluya. Ada amin? Saya mau kasih ilustrasi sih buat saudara nih. Saya cari dulu Bapak Ibu ya. Oh masih ada nih, puji Tuhan. Sudah. Ini 50.000 nih, bisa beli americano nggak di Starbucks? Bisa ya, dapat ya. Dapat lah yang grande ya, betul nggak? Ya. Saudara ini ada harganya nggak? Ada harga. Berapa harganya? Pertanyaan saya, ada yang mau nggak? Yang mau angkat tangan satu. Cepet deh. Iya kan? Nama siapa nama? Marice. Orang Kupang kau? Oh, iya ketahuan. Ini mau. Ini pendeta sultan ini, kamu jangan main-main ini. Pendeta kalau sultan begini bagi-bagi duit Bapak Ibu. Kenapa kamu mau ini? Karena berharga, makanya dia mau, ya kan? Pulang, jangan lupa traktir teman kamu minum, ya kan? Haleluya. Yang mengerti katakan haleluya. Oh ya, kita cari lagi, masih ada nggak nih ya selipan-selipan nih? Tas saya ini banyak selipan nih Bapak Ibu, ya kan? Wah puji Tuhan masih ada, ya kan? Ya masih ada satu lagi, masih mau?
Langsung buru-buru angkat tangan. 1, 2, 3. Wah, yang belakang. Kalau ini dari Ambon, Kupang juga? Oh, Kupang ya. Mau? Kenapa mau? Karena bernilai. Karena bernilai. Yakin? Yakin. Bernilai. Saya udah lecek-lecek nih. Masih mau nggak? Masih. Udah lecek-lecek loh. Kan masih bernilai. Masih bernilai, masih berharga. Amin. Amin. Nah, jangan lupa, ya, tambahin dikit, masukin kantong persembahan. Amin. Silakan, ya. Saudara ngerti apa yang saya maksud? Ya, kenapa? Ya, Tuhan tetap menyelamatkan, menjawab doa orang daripada yang kerasukan setan ini yang tidak punya iman karena dia berharga di hadapan Tuhan, Bapak Ibu. Yang mengerti katakan haleluya. Nah, kisah yang kedua, perikop yang kedua, itu ada di dalam Matius 8, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Kisahnya tentang orang kusta yang disembuhkan. Ya, Matius 8, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Demikianlah firman Tuhan. Coba, ya, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Setelah Yesus turun dari bukit, banyak orang berbondong-bondong mengikuti dia. Ayat yang kedua, saudara yang baca. 1, 2, 3. Katakan sama-sama, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Nah, itu kalimat penting tuh Bapak Ibu. Ayat yang ketiga, demikianlah firman Tuhan. Ayat yang ketiga, lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Jadi ini ada orang kusta, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, orang kusta di zaman Yesus itu adalah orang yang nggak punya masa depan. Kenapa? Karena penyakitnya itu membusuk, menjijikkan Bapak Ibu, dan bisa menular Bapak Ibu. Orang yang sakit kusta, itu kalau tangannya kena kusta, tangannya bisa hitam, busuk, tiba-tiba copot sendiri. Saudara kena kusta di bagian wajah, busuk, telinga saudara bisa copot, hidung saudara bisa copot, mata saudara bisa copot. Menjijikan sekali. Makanya orang kusta di zaman Yesus, tempatnya bukan di dalam kota. Mereka ditempatkan di luar daripada pintu gerbang, Bapak Ibu. Di sanalah mereka diasingkan. Kenapa? Penyakit mereka menjijikan. Ada amin? Ya. Makanya kalau saudara baca Perjanjian Lama, pernah dengar kata Naaman nggak? Nama Naaman. Tahu ya? Itu panglima jenderal dari kerajaan adidaya bernama Edom, Bapak Ibu. Ya. Orang yang luar biasa, jenderal. Tapi di balik jubah jenderalnya, dia punya penyakit yang sangat menjijikan dan mematikan. Yaitu apa? Kusta. Nah, hari itu ada orang kusta datang kepada Yesus. Kemudian dia berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Jadi dia percaya Tuhan itu bisa nyembuhin dia. Tapi masalahnya, dia nggak yakin apakah Yesus mau mentahirkan dia. Berapa banyak kita orang percaya ketika kita diperhadapkan dengan ketidakpastian, diperhadapkan dengan masalah, mentalitas kita nggak beda dengan orang kusta ini, Bapak Ibu. Kita punya semua pengetahuan tentang Tuhan. Tuhan Jehovah Rafa, Jehovah Jireh, Jehovah Nisi. Kita percaya, kita tahu Tuhan Allah yang menyembuhkan, dokter di atas segala dokter, Allah yang dahsyat. Kita tahu siapa Tuhan. Tapi begitu kita diperhadapkan dengan masalah, muncul keraguan dalam kehidupan kita. Apakah Tuhan masih mau nyembuhin saya? Apakah Tuhan masih mau mengampuni saya? Saya ini orang berdosa. Saya ini bukan siapa-siapa. Kita selalu berpikirnya seperti itu terus. Kita ragu apakah Tuhan mau nolongin kita. Halo? Saya mau kasih tahu Bapak Ibu, Tuhan itu bukan manusia. Manusia itu nggak bisa diandalkan. Halo? Ada orang-orang yang mampu nolongin saudara. Secara finansial, wah, kayaknya dia mampu nolongin saya, ya kan? Kaya, dahsyat, luar biasa. Saudara datang sama orang itu, minta tolong, Om, tolongin saya dong Om. Saya percaya Om mampu nolongin saya.
Cuman masalahnya, belum tentu dia mau nolongin kita. Kan banyak begitu Bapak Ibu. Betul nggak sih? Dan kebalikannya juga begitu Bapak Ibu. Banyak orang mau nolongin kita. Kalau lu ada masalah, lu ngomong sama gua, sedap. Begitu kita punya masalah, bro, tolongin gua bro. Kenapa? Pinjem gope dong. Wah, sorry bro, gue juga lagi gak punya nih. Iya kan? Mau nolongin kita, tapi gak punya kemampuan untuk nolongin kita. Tuhan yang kita sembah bukan hanya sekedar mampu nolongin kita, tapi Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang mau menolong kehidupan setiap kita. Yang mengerti katakan haleluya. Bapak Ibu lihat ya, orang yang kerasukan setan, imannya kosong Bapak Ibu. Oke? Orang yang sakit kusta, imannya ada, tapi kecil. Katakan sama-sama kecil. Nah, hari ini kita coba belajar dari iman murid-murid Yesus. Matius 8 ayat yang ke-23, firman Tuhan katakan apa? Ayat yang ke-23. Demikianlah firman Tuhan, ya. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Ayat yang ke-24. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Ayat yang ke-25. 25, maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan tolonglah kita binasa. 26, ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus, menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi seteru sekali. Ya, jadi ini kisahnya tentang murid-murid Yesus. Siapa murid-murid Yesus? Murid-murid Yesus adalah orang-orang yang senantiasa bersama-sama dengan Yesus. Kemanapun Yesus pergi, murid-muridnya menyertai dia. Yesus makan, ada murid-muridnya. Yesus tidur, ada murid-muridnya. Yesus jalan, ada murid-muridnya. Yesus ditraktir makan. Menurut Bapak Ibu, kecipratan nggak murid-muridnya? Bersama-sama dengan Yesus. Yesus bikin mujizat, murid-muridnya lihat gak? Lihat Bapak Ibu. Tapi ketika murid-muridnya berhadapan dengan badai yang hampir merenggut nyawa mereka, air masuk ke dalam perahu. Perahu itu hampir tenggelam. Katakan sama-sama, hampir tenggelam. Pernah nonton film Titanic? Yang diperankan oleh saudara kembar saya yang bernama Leonardo DiCaprio? Ya mirip-mirip kayak begitu Bapak Ibu, ya kan? Hampir mati Bapak Ibu, ya kan? Mereka bersama-sama dengan Yesus, tapi masalahnya badai datang, iman mereka bercampur dengan ketakutan. Itu sebabnya mereka membangunkan Yesus, Guru, Tuhan, kami mau binasa. Itu sebabnya begini Bapak Ibu. Bapak Ibu lihat, perhatikan baik ayat ini. Begitu Yesus bangun, Yesus ngehardik badainya dulu. Diomelin dulu, ditegor dulu Bapak Ibu. Mengapa kamu takut? Hai kamu yang kurang percaya. Lu udah sama-sama sama gua. Kemana gua pergi lu ikut. Lu lihat gua bikin mujizat. Lu kena badai. Masa lu takut? Dimarahi dulu. Yang mengerti katakan amin. Katakan sebelah kanan, sebelah kiri. Keterlaluan kau. Betul kan kata Yesus? Hah? Yang mengerti katakan haleluya. Ya. Menurut Bapak Ibu ini tolong dijawab nih. Siap? Tolong ya, jangan diem-diem aja. Katakan sebelah kanan, sebelah kiri. Ibadah ini dipakai. Jangan ditaruh di luar. Amin? Menurut saudara, kalau Yesus tenggelam, murid-murid ikutan tenggelam nggak? Pertanyaan saya yang kedua, mungkinkah Yesus tenggelam? Saudara agak kurang konsisten jawabannya, ya? Hah? Kalau Yesus tenggelam, murid-murid ikutan tenggelam nggak? Mungkinkah Yesus tenggelam? Kalau Yesus nggak mungkin tenggelam, ngapain murid-murid harus takut? Yang mengerti katakan haleluya. Bukankah mereka pernah lihat Yesus berjalan di atas air? Halo? Itu dia Bapak Ibu. Mereka bersama-sama dengan Yesus. Satu perahu dengan Yesus. Mereka punya Yesus. Tapi kenapa begitu badai kamu takut? Hai kamu yang kurang percaya.
Kalau di gereja sih nyanyinya dahsyat ya. Ini kaki kalau bisa nyampe di langit-langit, nyampe di langit-langit, Bapak Ibu. Ya, begitu kena badai oleng. Katanya percaya Tuhan. Halo? Ini banyak orang Kristen model kayak begini nih Bapak Ibu ya. Nih kalau saya pelajari firman Tuhan, memang iman murid-muridnya agak keterlaluan nih Bapak Ibu. Hah? Nanti saudara baca ya dalam Matius pasal yang ke-14. Mereka tuh, Yesus bikin mujizat 5 roti 2 ikan. Pernah baca kisah itu ya? Matius 14. Berapa roti berapa ikan? Cuman 5 roti 2 ikan. Ya. Itu sanggup memberi makan 5.000 orang laki-laki Bapak Ibu. Itu yang dihitung laki-laki. Itu kalau satu laki-laki punya satu istri dan punya satu anak, berarti yang hari itu dikasih makan berapa orang? 15.000 orang. Mereka makan icip-icip atau sampai kenyang? Lu cobain nih bro. Nah, itu icip-icip namanya, ya kan? Mereka tuh makan sampai kenyang. Nih sorry ya, makannya tuh sampai dahsyat, ya kan? Sisa berapa bakul? Kenapa sisa 12 bakul? Jangan ngomong karena murid Yesus 12. Itu pewahyuan guru sekolah minggu, jangan dipakai lagi. Ya kan? Kenapa sisa 12 bakul? Karena kejadiannya di Yerusalem. Kalau kejadiannya di GBI New Life, tidak bersisa. Karena konon katanya wanita-wanita di tempat ini tasnya ada kantong plastiknya Bapak Ibu. Dibungkus sama dia. Ya haleluya. Sisa berapa bakul? 12 bakul Bapak Ibu. Saya mau nanya, di Matius 14, mereka lihat gak 5 roti 2 ikan kasih makan banyak orang? Sisa 12 bakul. Mereka punya pengalaman? Mereka punya pengalaman. Tapi yang mengenaskan, Matius pasal yang ke-15, cuman beda 1 pasal. Itu kalau dalam kehidupan sehari-hari, paling beda berapa hari? Hari itu mereka berhadapan dengan 4.000 orang belum makan. Berapa orang belum makan? Saya mau nanya, melayani 5.000 orang sama 4.000 orang lebih gampang yang mana? Yang 4.000 dong, yang lebih sedikit dong. Yang 5.000 aja udah kita kasih makan, apalagi yang 4.000, kan begitu kan Bapak Ibu cara berpikir ya kan? Betul gak sih? Tapi ketika mereka berhadapan dengan masalah yang sama, masalah yang jauh lebih ringan, iman murid-murid goyang juga Bapak Ibu. Dari wajah kelihatannya kayaknya minta ayat ya. Agak kurang percaya kayaknya. Matius 15 ayat 33 bro. Kasih bro, hajar bro. Matius 15 ayat 33 firman Tuhan katakan apa? Demikianlah firman Tuhan. Baca 1, 2, 3. Bagaimana sifat sunyi ini yang orang banyak. Saudara lihat, mereka udah punya pengalaman bikin mujizat bersama dengan Yesus, kasih makan 5.000 orang. Begitu mereka berhadapan dengan yang 4.000, iman mereka tetap bercampur dengan keraguan. Berapa banyak saudara udah lihat kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan saudara. Saudara udah lihat mujizat Tuhan, berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan saudara. Tapi tiap kali ada badai, tiap kali ada persoalan, hilang batang hidungnya di gereja. Nggak pernah nongol lagi. Ini saya tahu saya khotbah ini nggak favorit Bapak Ibu ya kan. Dan kemungkinan besar mungkin ini hari terakhir saya di berkhotbah, nggak diundang lagi kan. Halo? Tapi saya datang ke tempat ini untuk mengajar saudara. Amin. Supaya jangan dikit-dikit kena badai itu hilang Bapak Ibu, oleh. Halo? Amin. Jangan punya iman seperti murid-murid ini. Saudara lihat ya, orang yang kerasukan setan, imannya kosong. Orang yang sakit kusta punya iman, cuman kecil. Murid-murid Yesus punya iman, tapi bercampur dengan keraguan. Perikop yang terakhir, Matius 8 ayat yang kelima. Kisahnya tentang Yesus menyembuhkan hamba perwira di Kapernaum, Bapak Ibu. Matius 8 ayat yang kelima, ya katakan sama-sama Kapernaum.
Saudara ada yang pernah pergi ke Yerusalem? Udah ada yang pernah pergi ke Yerusalem ya? Oh sorry salah nanya nih. Yang punya kerinduan untuk sampai di sana. Katakan sebelah kanan, sebelah kiri nabung. Ya jangan mujizat mulu, ya kan? Nabung dikit. Ya kan kalau udah kekumpul setengah, nanti Tuhan yang kerjakan sisanya. Kalau saudara nanti pergi ke sana, saudara pasti akan diajak ke Kapernaum, ya, the city of Jesus. Kenapa? Karena di Kapernaum inilah Yesus banyak bikin mujizat, Bapak Ibu. Ya, ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Ayat yang ke-6, firman Tuhan katakan apa? Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan dia sangat menderita. Ayat yang ke-7, firman Tuhan katakan apa? Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Ayat yang ke-8, firman Tuhan katakan apa? Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Ayat yang ke-9, ya. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka dia akan pergi. Dan kepada yang seorang lain datang, maka dia akan, ataupun kepada hambaku kerjakan ini, maka ia mengerjakannya. Ayat yang ke-10, Alkitab katakan apa? Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Dahsyat. Halo? Yesus itu nggak pelit muji. Jadi kalau ada orang yang mantap, dipuji sama Yesus. Oke? Dan yang dipuji ini bukan orang Israel, bukan orang Yahudi. Ini masalahnya. Yang dipuji sama Yesus ini adalah perwira Romawi, Bapak Ibu. Saudara tahu ya, orang Romawi itu bukan nyembah Yehova. Bukan nyembah YHWH. Orang Israel kan nyembahnya Yahweh kan, YHWH kan, betul nggak sih? Orang Romawi saudara tahu nggak nyembahnya siapa? Kok jadi nyembahnya siapa? Kok jadi kayak orang Betawi sih? Nyembahnya siapa? Kebiasaan ngomong banget. Saudara tahu nggak orang Romawi nyembahnya siapa? Pernah dengar ini nggak? Zeus. Nggak pernah denger ya. Hercules. Itu bukan preman Tanah Abang, Bapak Ibu ya. Ada juga preman Tanah Abang, ya kan? Hercules ini manusia setengah dewa, setengah manusia, Bapak Ibu. Nyembahnya tuh dewa-dewa, Bapak Ibu. Halo? Tapi yang luar biasa, bagaimana mungkin Yesus kemudian memuji seorang perwira penyembah dewa-dewa, dan orang ini punya iman yang luar biasa. Iman sebesar ini. Saudara mau tahu kenapa? Ya kalau nggak mau tahu saya nggak kasih tahu. Ini rahasia kerajaan Allah, Bapak. Buat apa? Saya ulang sekali lagi. Saudara mau tahu kenapa? Mau tahu aja atau mau tahu banget? Kasih tahu nggak ya? Kasih tahu. Udah terlanjur pegang mic soalnya kan. Saudara, iman perwira ini dipuji karena dia ngerti yang namanya otoritas. Karena dia berkata, aku pun seorang bawahan dan di bawahku ada prajurit. Kalau aku ngomong kemari, datang kemari, pergi, kerjakan ini. Jadi maksudnya apa? Kenapa imannya dipuji? Karena dia ngerti otoritas. Itu berarti iman perwira ini, dia mengakui bahwa Yesus itu adalah Mesias. Amin. Huh? Masih ingat orang yang disalib Yesus sebelah kanan, sebelah kiri? Yang ikut Yesus ke Firdaus yang sebelah kanan apa yang sebelah kiri? Yang kanan. Yang kiri. Yang belum pernah baca Alkitab. Saudara baru bertobat semua. Baru semalam bertobat ya. Iya.
Yang ngikut Yesus ke Firdaus sebelah kanan apa sebelah kiri? Alkitab tidak berkata apa-apa. Karena dari depan bisa sebelah kanan, lu ngeliat dari belakang bisa sebelah kiri. Yang pasti sebelah Yesus. Iya kan? Ini orang kan belum ada kesempatan bertobat, Bapak Ibu, betul gak sih? Orang nggak sempat lagi tergantung, Bapak Ibu. Tapi lihat ya, karena dia mengakui Yesus adalah Mesias, langsung selamat, Bapak Ibu. Amin. Yang mengerti katakan amin. Amin. Itu sebabnya iman perwira ini dipuji sama ya. Belum pernah aku lihat iman sebesar ini di antara orang Israel. Katakan sama-sama, iman sebesar ini. Iman sebesar ini. Pertanyaan saya, Pak Pendeta, beberapa waktu yang lalu di YouTube saya dengar ada pendeta ngomong gak perlu punya iman besar. Karena iman sebesar biji sesawi mampu memindahkan gunung. Jadi yang benar yang mana? Iman yang besar apa yang sebiji sesawi? Yang besar. Yang sebesar biji sesawi. Nggak boleh dua-duanya. Karena kalau ada pilpres atau pilgub, ya kan ada dua calon, dua-duanya nggak kehitung malah ya kan. Jangan belajarlah hitam-hitam putih-putih. Hah? Yang benar iman yang besar apa yang sebesar biji sesawi? Ini kadang-kadang Bapak Ibu ya, kita punya pemahaman yang salah tentang iman sebesar biji sesawi. Sesawi itu adalah benih yang paling kecil di antara segala jenis tanaman, Bapak Ibu. Katakan sama-sama, sesawi. Beda sama sawi. Tolong, ya kan, cerdas sedikit, ya kan. Kalau sawi itu sayur, ya kan. Yang ada di warteg, nah itu sawi, Bapak Ibu, ya kan. Yang kita ngomongin apa? Paham, Bapak Ibu, ya, beda ya. Ya, ini benih yang paling kecil, Bapak Ibu. Kalau benih ini jatuh ke dalam tanah, maka apa yang terjadi? Maka benih ini akan bertumbuh seperti semak, bahkan bisa lebih gede dari pohon, Bapak Ibu. Ya, sehingga pohon sesawi itu burung-burung bisa hinggap di situ. Yang mengerti katakan amin. Jadi apa maksudnya iman sebesar biji sesawi? Bukan iman yang kecil. Iman yang kecil, orang kusta tadi yang kita bahas, imannya kecil, Bapak Ibu. Apa artinya iman sebesar biji sesawi? Artinya imanmu itu harus bertumbuh. Makin hari makin besar dan makin dewasa. Itu iman sebesar biji sesawi. Itulah iman yang mampu memindahkan gunung, bertumbuh dan dewasa. Karena ada banyak iman gak dewasa. Benar gak? Saudara mau punya mobil Alphard? Pulang dari tempat ini, langsung masuk parkiran, cari mobil Alphard, kelilingin 7 kali. Setelah kelilingin 7 kali, tumpang tangan sambil berdoa, mobil ini jadi milikku. Begitu tumpang tangan, alarm nyala, Pak. Ditangkap satpam. Blow on. Itu iman gak dewasa tuh Bapak Ibu. Yang mengerti katakan amin. Itu. Jadilah orang-orang yang punya iman yang bertumbuh dan semakin dewasa. Mintalah sesuatu ya yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kalau kamu minta roti, adakah Bapak di dunia ini yang minta roti kasih batu buat anaknya? Ada di sini Bapak yang anaknya minta ikan dikasih ular? Bapak itu tahu yang terbaik. Kalau kamu minta roti, dikasihnya roti. Kamu minta ikan, akan dikasihnya ikan. Tapi kalau imanmu nggak dewasa, kamu minta batu terus. Kamu minta ular terus. Jangan sampai suatu hari Tuhan kasih kamu batu dan ular beneran. Halo? Sama seperti bangsa Israel, Bapak Ibu. Ya kan? Minta raja manusia. Dia lihat bangsa-bangsa lain kan rajanya manusia, Bapak Ibu, kan?
Padahal bangsa Israel itu langsung rajanya Tuhan, Bapak Ibu. Karena dia lihat bangsa lain, wah, dia mau raja manusia. Mau raja manusia, minta sama Samuel, raja manusia. Samuel datang sama Tuhan. Tuhan, nih bangsa minta raja manusia. Bilangin nama mereka Samuel. Kalau mereka minta raja manusia, 1 hari mereka harus bayar pajak. Halo? Kalau mereka minta raja manusia, jangan heran, tergantung raja mereka. Kalau raja mereka baik, berkat. Raja mereka jahat, kutuk, hukuman. Bapak Ibu tahu, bangsa Israel tetap minta raja manusia. Akhirnya Tuhan ngomong begini sama Samuel, kasih mereka raja manusia. Sebab mereka bukannya menolak engkau Samuel, mereka telah menolak aku. Diangkat raja manusia, siapa namanya? Saul. Habis Saul, Daud. Habis Daud, Salomo. Setelah eranya Salomo, Bapak Ibu lihat, bermunculan raja-raja yang tidak takut akan Tuhan. Bahkan ada raja-raja yang membawa bangsa Israel kepada penyembahan berhala. Begitu mereka menyembah berhala, Tuhan hukum mereka. Akhirnya dibuang ke Babel, Bapak Ibu. Saya mau nanya, salah Tuhan? Milikilah iman yang dewasa. Kayaknya agak ngeri khotbah hari ini. Amin, Ibu. Udah, saya akhiri deh, karena kayaknya saudara agak kurang excited dengerin khotbah saya. Pertanyaannya gini, bagaimana caranya kita bisa punya iman yang bertumbuh dan dewasa? Nah, kan itu kan. Caranya adalah saudara harus bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Saudara harus kenal siapa Tuhan saudara. Saudara harus kenal bagaimana cara-cara Tuhan, jalan-jalan Tuhan, kehendak Tuhan. Karena bagaimana saudara bisa percaya sama Tuhan kalau saudara nggak kenal sama Tuhan? Halo? Ini buat cewek-cewek di sini nih. Ini saudara pulang kebaktian kan langsung pulang kan? Nunggu di lobi kan, jemputan biasa. Tiba-tiba di depan saudara lewat mobil, Land Cruiser, sedang. Saudara kayak, berhenti di depan saudara. Yang ada di dalam buka kaca, saudara ngelongok dikit, ya ampun, cowok putih kayak opa-opa Korea. Iya kan? Begitu saudara ngelongok, saudara lihat, mata ketemu mata. Tiba-tiba cowok itu kasih kedip saudara sekali. Terus dia berkata, ayo ikut saya anterin pulang. Pertanyaan saya, ada yang mau ikut ya? Yang mau ikut lambaikan tangannya. Iya kan? Ada yang mau ikut? Land Cruiser nih, Land Cruiser. Opa-opa Korea. Ada yang mau ikut gak? Yang mau ikut, saya undang ke depan. Kita doain ini anak ya, karena gampang dihipnotis ternyata ini dia ya. Yang mengerti katakan haleluya. Pertanyaan saya, kenapa nggak mau ikut? Ya nggak kenal saudara. Saudara nggak kenal. Karena nggak kenal, nggak mau ikut. Kalau sudah nggak kenal, saudara ikut. Saya nggak tahu pulangnya kemana ya. Takutnya pulang ke rumah Bapak di surga. Yang mengerti katakan haleluya. Nggak kenal jangan mau ikut Bapak Ibu. Beda saudara lagi pulang gereja, lagi nunggu, tiba-tiba Pak Gembala lewat. Kenal nggak nih? Nah, iya kan? Buka kaca, mau kemana? Pulang om, iya kan? Pulang kemana? Pulang ke sini. Oh Sarah, ikut. Saya antri. Saya mau nanya, ikut gak? Kenapa ikut? Kenal. Kalau kita kenal, maka kita ikut. Ada amin? Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Gimana saudara bisa taruh harapan sama Tuhan? Nggak kenal sama Tuhan.
Di sini ada yang pulang naik Gojek? Gojek. Nggak tahu ya. Ada aplikasi itu. Bisa ngantar kemanapun saudara pada. Tahu Gojek? Ada yang pernah pakai Gojek? Siapa di sini? Pertanyaan saya gini, kenal nggak sama supirnya? Kenapa saudara tetap mau ikut? Di sini ada nggak yang naik Gojek? Pak, sebelum kita naik, saya kenalan dulu nih Pak. Mari sih. Ada nggak di sini yang naik Gojek kenalan dulu sama supirnya? Nggak ada. Kita nggak kenal. Tapi kenapa kita mau naik? Itu dia. Karena kita kenal aplikasinya. Aplikasinya ini udah kita pakai berbulan-bulan, bertahun-tahun. Di sini ada nggak yang naik Gojek ya dari Kuningan ke rumah nyasarnya ke Ujung Kulon? Ada nggak? Nggak ada, pasti nyampe rumah kan, bener sih? Karena kita punya pengalaman, kita kenal aplikasinya, sekalipun supirnya kita nggak kenal, kita tetap naik. Halo? Itu. Kalau kamu mau punya iman yang besar dan dewasa, bertumbuhlah dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sampai keturunan ke-7 dan ke-8. Tuhan memberkati. Haleluya. Mari kita mau datang kepada Tuhan Bapak Ibu.